Informasi pertama di Kompas Petang, Saudara, arus Sungai Cipunagara di Subang, Jawa Barat meluap dan membanjiri permukiman. Banjir bahkan mengalir deras hingga ke pusat keramaian di Pamanukan. Kali tuntas deh. Yang Anda saksikan ini adalah rekaman amatir saat banjir mengalir deras dan merendam kawasan pertokoan dan jalan utama Pamanukan pada Senin pagi. Banjir berasal dari Sungai Cipunagara yang tanggulnya jebol dan arusnya meluap. Kali tuntas deh. Warga korban banjir dievakuasi tim SAR gabungan yang mengikatkan tali sebagai pegangan saat melewati arus banjir yang deras. Sebagian korban lain dievakuasi menggunakan perahu karet. Korban banjir mengungsi di bawah jembatan layang atau flyover Pamanukan. Evakuasi korban banjir juga terjadi di Karawang, Jawa Barat. Warga desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe, dievakuasi tim SAR dari atap rumah mereka. Para korban terpaksa naik ke atap seiring ketinggian banjir yang terus bertambah. Serta anak-anak dan bapaknya berada di loteng. Ini Bu, duduk. Duduk. Berapa orang Bu? 4 Bapak banyak kejebak bener-bener. Iya. Keluar aja Bu. Saya sarankan Korban banjir dievakuasi ke pengungsian di salah satu masjid di kawasan Teluk Jambe. Sejumlah bantuan termasuk pakaian bagi korban berdatangan dan pos pemeriksaan kesehatan juga didirikan tim SAR untuk para korban. Hingga saat ini, Saudara, 23 desa di 12 kecamatan terendam banjir. Wilayah terparah adalah Teluk Jambe dan Dauan. Lebih dari 4.000 rumah terendam dan lebih dari 15.000 warga terdampak banjir. Wilayah lain di Jawa Barat yang terendam banjir adalah Indramayu. Arus Sungai Cimanuk meluap dan membanjiri permukiman di sekitar daerah alirannya sejak Senin pagi. Salah satu daerah terdampak banjir cukup parah adalah Kecamatan Kertasemaya. Sejumlah warga korban banjir bahkan mengungsi ke rumah kerabat. Banjir juga menghambat lalu lintas di jalur Pantura yang menghubungkan sejumlah daerah di Jawa dengan ibu kota Jakarta. Selain jalur Pantura di Indramayu, banjir juga merendam dan menghambat lalu lintas di jalur penghubung Cimahi dengan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Banjir dari luapan Sungai Ciujung membuat sejumlah pengendara motor yang nekat menerobos mengalami mati mesin. Saluran air yang tersumbat, sampah memperparah banjir di sekitar Jalan Nanjung. Sementara itu, arus lalu lintas di jalur Pantura, Kudus, Jawa Tengah juga masih tersendat akibat banjir. Di depan Terminal Induk Jati Tanggul Angin, polisi memberlakukan sistem satu arah. BPBD Kabupaten Kudus mencatat 13 desa di 3 kecamatan sampai sekarang masih terendam banjir.
Sementara itu banjir masih merendam sejumlah wilayah di Semarang, Jawa Tengah. Wilayah yang masih terendam banjir antara lain Logosari, Muktiharjo Kidul dan Muktiharjo Lor. Ketinggian banjir mencapai 50 cm. Wah, airnya susah ya mas? Ya? Airnya udah susah ya? Air bersihnya. Hingga saat ini saudara, stasiun Tawang di Semarang, Jawa Tengah belum dapat beroperasi meski banjir di sekitar stasiun sudah surut. Hal ini karena masih ada jalur kereta yang terendam banjir. Dengan kondisi ini, pengalihan rute perjalanan kereta masih dilakukan. Kereta dari Surabaya ke Jakarta dialihkan melalui stasiun Gambringan menuju Solo. Untuk kondisi di stasiun Tawang pada hari Senin pagi ini jam 8 masih belum bisa dilewati untuk petak jalan antara stasiun Semarang Tawang Alas Tua, tepatnya di Kaligawe, kilometer 2+700. Kedalaman air masih mencapai 21 cm di jalur hulu dan 24 cm di jalur hilir. Untuk stasiun Tawang sendiri atau emplasmen stasiun Tawang sudah kering dan saat ini di stasiun Tawang sudah dilakukan pembersihan lantai maupun fasilitas penunjang untuk penumpang, demikian. Kita akan pantau langsung kondisi banjir di 3 lokasi banjir di Subang, Karawang, dan Semarang. Dan ada kondisi terkini korban banjir di Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Hendry Irawan di sini. Hendry, kondisi para korban banjir saat ini seperti apa? Bisa tolong Anda gambarkan? Baik, Rizka. Saat ini banjir di kawasan Pamanukan, Subang semakin meninggi. Hal ini disebabkan karena meluapnya Sungai Cipunagara yang berada tidak jauh dari pemukiman warga. Saat ini para pengungsi atau warga sekitar mengungsi ke masjid-masjid terdekat dan desa Pamanukan untuk mengevakuasi diri, menyelamatkan diri dari banjir yang semakin meninggi. Dan saat ini juga di sini evakuasi terus dilakukan untuk menyelamatkan, untuk membawa warga ke tempat-tempat yang aman. Begitu, Rizka. Nah, Hendry, saat ini lokasi pengungsian apakah di bawah jembatan layang saja atau sudah ada lokasi pengungsian lain, Hendry? Baik, selain di lokasi jembatan layang, para pengungsi juga memenuhi masjid-masjid dan desa Pamanukan yang tidak jauh dari lokasi banjir ini. Begitu, Priska. Nah, apakah kebutuhan warga sudah terpenuhi atau belum, Hendry? Penanganannya seperti apa hingga sore ini? Ya, sejauh ini sudah ada beberapa bantuan, meskipun belum maksimal. Bantuan-bantuan seperti makanan, mie instan itu sudah mulai berdatangan, meskipun warga mengeluhkan belum maksimal untuk bisa memenuhi kebutuhan warga korban banjir di sini. Begitu, Priska. Hendry, saya mau tanya soal penyebab banjir ini. Apakah dari otoritas terkait, misalnya BPBD setempat, apakah sudah ada keterangan banjir ini disebabkan oleh apa? Apa betul karena tanggul yang jebol atau seperti apa, Hendry? Sejauh ini informasi yang didapat dari BPBD setempat bahwa banjir ini disebabkan oleh jebolnya tanggul di saluran Sungai Cipunagara yang berada tidak jauh dari permukiman ini. Begitu, Priska. Baik, terima kasih Hendry Irawan. Saya bergeser masih di Jawa Barat, tepatnya ini di Karawang bersama Adi Wahadi. Adi, kalau di belakang Anda saya lihat sudah surut, bagaimana di daerah lainnya di Karawang hingga saat ini? Priska, Clarissa, dan juga saudara, ini salah satu lokasi jalur arteri yang dari kemarin hingga saat ini terendam banjir. Namun demikian, air di lokasi ini sudah mulai berangsur surut. Ada lokasi-lokasi yang saat ini masih terendam banjir cukup tinggi. Salah satunya yakni wilayah Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Lokasi banjir di wilayah tersebut ini mencapai 2 meter. Ini terjadi akibat dari curah hujan yang cukup tinggi sejak beberapa hari terakhir, hingga 2 sungai besar yang melintasi wilayah tersebut, yakni Sungai Citarum dan Sungai Cibeet, mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan saat ini berstatus siaga. Bahkan sempat awas, namun sempat turun dan ini belum stabil.
Oleh karena itu ribuan warga yang terdampak akibat banjir tersebut saat ini mengungsi ke tempat yang lebih aman. Selain di wilayah Teluk Jambe, banjir juga masih merendam wilayah perumahan di wilayah Cikampek, tepatnya BNI 1 dan BNI 2, yang saat ini warganya masih bertahan di sejumlah pengungsian di wilayah Cikampek, seperti di masjid, kemudian pesantren, dan lokasi-lokasi lainnya. Banjir yang disebabkan oleh luapan situ Samuding tersebut terjadi sejak beberapa hari waktu lalu dan sempat meninggi sekitar 1,5 meter. Dan saat ini kondisi sudah mulai surut, namun demikian warga masih tetap bertahan di lokasi pengungsian karena melihat cuaca yang belum stabil begitu, hingga mereka masih belum enggan kembali ke rumah masing-masing. Upaya yang dilakukan oleh pihak BPBD maupun tim SAR lainnya, baik TNI, Polri, dan sebagainya, ini melakukan upaya membantu meringankan beban para korban dengan mendirikan sejumlah dapur umum, pos kesehatan, dan melayani segala kebutuhan warga, seperti kebutuhan balita, seperti susu, popok, dan sebagainya. Dan upaya tersebut masih terus dilakukan, dan saat ini berdasarkan data yang kami terima, banjir yang terjadi di Kabupaten Karawang ini meluas ke 16 kecamatan dengan variasi ketinggian berbeda-beda, mulai dari 50 hingga 1,5 meter, Priska. Baik, ada 16 kecamatan yang terdampak banjir di Karawang, Jawa Barat. Berikutnya saya ke Jawa Tengah, di Semarang, tepatnya dari Rida Pulpi. Kalau di Semarang, daerah mana saja yang terdampak banjir paling parah, dan tolong gambarkan kondisinya, Rida. Ya, Friska dan saudara, untuk kota Semarang sendiri yang terparah adalah di daerah Semarang Timur, ini mulai dari Kaligawe hingga Genduk. Bahkan jalur Pantura Kaligawe Semarang pun ini juga tersendat, hanya truk-truk berukuran besar saja yang berani melintas. Bisa Anda lihat, Friska dan saudara, di belakang saya, ini saya berada di Jalan Kaligawe. Ketinggian di daerah Kaligawe sendiri beragam, mulai 70 cm hingga 1,5 cm. Untuk titik terparahnya justru berada di depan Rumah Sakit Islam Sultan Agung dan juga di Rusunawa Kaligawe. Nah, untuk warga di Rusunawa Kaligawe sendiri, karena memang berbentuk rusunawa, mereka tidak perlu dievakuasi, namun dari warga sendiri mereka mengeluhkan bahwa bantuan meskipun sudah ada, namun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, yang paling dibutuhkan memang adalah untuk makanan, kemudian perlengkapan bayi, selimut untuk lansia, dan juga keperluan-keperluan lainnya. Nah, kalau untuk di Kaligawe sendiri, ini juga sudah sekitar 3 hari listrik dipadamkan, mulai dari hari Sabtu kemarin di banjir hari pertama. Warga juga banyak yang mengeluhkan mereka masih membutuhkan perlengkapan, terutama untuk bayi dan lansia. Nah, kalau di Kaligawe sendiri, Friska, ini sudah ada dapur umum yang didirikan oleh Brimob dan juga Polda Jateng. Ini setiap RW nantinya, setiap jam makan ini akan mengambil makanan yang sudah disiapkan di dapur umum. Setiap jam makan ini di dapur umum mereka sudah menyiapkan sekitar 1.000 porsi. Namun memang untuk warga sendiri banyak yang masih bertahan di rumah mereka masing-masing. Sedangkan dari BPBD setempat, baik Kota Semarang dan juga Provinsi Jawa Tengah, mereka tetap siaga dengan menggunakan perahu karet. Siapa tahu ada warga yang sakit atau memang butuh untuk dievakuasi secara mendadak. Kemarin malam juga beberapa warga sudah dievakuasi karena sakit dan juga memerlukan bantuan serta pertolongan pertama. Kemudian untuk di daerah Genduk sendiri ini juga cukup tinggi banjirnya, paling tinggi sekitar 1,5 meter, Friska. Namun di sana warga mengeluhkan masih kurangnya bantuan. Mereka meskipun sudah mendapatkan bantuan dari pihak kecamatan dan kelurahan, namun dari warga Genduk sendiri mereka mengeluhkan bahwa bantuan tersebut kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Jadi untuk bantuan dari kota dan juga Provinsi Jawa Tengah ini masih diharapkan untuk bisa segera datang ke warga di daerah Genduk, Friska. Upi dari Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya ada Adi Wahadi dari Karawang, Jawa Barat, dan Henry Irawan dari Subang, Jawa Barat. Terima kasih kawan-kawan.